Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan untuk menghubungi majelis rayon setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Kami sampaikan warta jemaat di ibadah Minggu sore 8 Juni 2025. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah Minggu pagi ini akan telah dilakukan pada ibadah hari Minggu pagi tadi. Telah dilakukan pelantikan panitia HUT GKI ke-68, dan untuk itu panitia telah dilakukan pelantikan oleh Badan Pekerja Klasis Mimika. Ibadah subuh akan ditiadakan selama musim libur mulai tanggal 15 Juni hingga 20 Juli 2025. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah 1 Juni 2025 yaitu pada ibadah subuh 57 orang, ibadah pagi 210 orang, dan ibadah sore 42 orang. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam ibadah Minggu sore hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia akan melakukan sosialisasi, pameran serta penjualan Alkitab terjemahan baru edisi kedua lengkap dengan kidung jemaat, mazmur dan nyanyian rohani. Untuk itu mohon partisipasi Bapak Ibu jemaat sekalian. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban di dalam ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, memastikan handphone dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung, pokok doa khusus amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di kantor saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan majelis jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lilian Uspesi STH, Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta pada Minggu sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama kita akan masuk dalam panggilan beribadah yang akan dibawakan secara berbalas-balasan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, hari ini kita telah mensyukuri hari pencurahan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersukacitalah karena kebaikan-Nya. Roh Kudus telah turun ke atas manusia yang berkenan kepadanya. Terpujilah Tuhan, kami hendak bersyukur kepadanya, kami hendak meninggikannya, sebab Ia bertahta di surga dan memberi roh-Nya kepada kami. Allah kita layak menerima segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kuduslah namanya di seluruh bumi. Ia tetap sama baik dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Masuklah dalam hadirat-Nya, sembah dan pujilah Dia. Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah roh-Nya berkarya dalam hati kami, agar kasih yang dingin dinyalakan dan kasih yang mati dihidupkan. Bersama-sama kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani 72 bait 1. Roh Kudus, roh kebenaran dan kata-kata seterusnya. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, kita melakukan nyanyian rohani 74 bait 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Melihat
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, siapakah di antara kita yang layak di hadapannya? Akuilah dengan jujur setiap kesalahan kita di hadapannya, agar kita diampuninya, kita diampuni olehnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk-Mu Tuhan, untuk kasih, cinta, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Itu terbukti Tuhan karena kasih-Mu, kami umat-Mu boleh ada sampai pada saat ini. Tuhan, ketika kami mengangkat hati dan berdoa kepadamu, kami teringat kembali akan perjalanan kehidupan kami yang sudah kami lewati. Kami mengaku sungguh Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan. Kami menyakiti hati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, terlebihnya menyakiti hati Engkau Tuhan. Untuk itu kami datang di hadapan-Mu, memohon balas kasih yang hanya berasal daripada-Mu. Mari Engkau datang Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami. Suci dan layakkan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Rohani 73 baitnya yang pertama. Berita anugerah. Jemaat Tuhan, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih. Karena itu, dengarlah berita keampunan bagi kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rohani 73 baitnya yang kedua. Jemaat kekasih Kristus, saya undang semua bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis pada Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita melakukan petunjuk hidup baru dalam setiap kehidupan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami umat-Mu tetap bersyukur untuk semua yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Terlebihnya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan dalam ibadah Pentakosta yang pertama. Tuhan, untuk melengkapi rasa sukacita kami untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami hendak membaca dan merenungkan dari isi firman. Kami mohon daripadamu, mari datang berkati kami. Curahkan Roh Kudus-Mu, hikmat yang hanya berasal daripadamu Tuhan berikan bagi kami. Agar ketika kebenaran firman-Mu kami baca dan renungkan bersama-sama, firman-Mu bisa mengambil tempat, pedoman dan juga menjadi berkat dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, firman yang hidup, mari datang karena kami sekalian umat-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Amin. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan bagi kita pada saat ini ada dua bagian. Yang pertama dalam 1 Korintus pasal 12. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 hingga 40. Saya akan baca bagi kita semua dengan perikop pembacaan rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pembacaan kedua Bapak Ibu Jemaat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 hingga 40. Yesus inilah yang dibagikan Allah, dan tentang hal itu kami semua ada saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain bagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sekian jauh pasal pembacaan kita di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam setiap hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat sore menjelang malam bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat, tema yang ditetapkan bagi kita renungkan bersama-sama dalam perayaan Pentakosta yang pertama, yaitu rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Saya ulangi, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa merayakan hari Pentakosta yang pertama, hari raya pencurahan Roh Kudus bagi para pengikut Tuhan pada kitab suci, dan pencurahan Roh Kudus atas diri kita, diri saya, bahkan Bapak Ibu jemaat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat, rupa-rupa karunia berarti berbeda-beda karunia. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat ditolak, karena perbedaan adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Kita dapat melihat bahwa semua yang ada di dunia ini berbeda satu dengan yang lain. Bahkan Bapak Ibu jemaat, dua orang yang merupakan anak kembar sekalipun tetap memiliki perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang membuat dunia ini menjadi indah, sesuatu yang membuat dunia ini menjadi berwarna. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap perbedaan itu. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu jemaat, ketika semua yang ada di dalam dunia ini sama, tapi bersyukurlah karena Tuhan menciptakan perbedaan di antara semua ciptaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai perbedaan, karena Dia sendiri yang merupakan pencipta yang menciptakan perbedaan itu. Tujuannya jelas Bapak Ibu jemaat, bukan untuk membeda-bedakan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain, tetapi sebaliknya adalah untuk saling melengkapi dan menciptakan sebuah harmoni yang indah.
Bapak Ibu jemaat, melalui bacaan kita saat ini, Paulus mengangkat tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh, seperti tema tadi. Karunia berasal dari bahasa Yunani yaitu charis yang artinya kasih karunia. Dan istilah roh berasal dari bahasa Yunani yaitu pneumatika. Dari kata neo artinya roh yang menunjuk pada manifestasi yang datang sebagai karunia dari Roh Kudus. Karunia rohani adalah anugerah spiritual atau secara rohani yang diberikan kepada orang-orang percaya, yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, membangun persekutuan dengan tubuh Kristus untuk saling melengkapi, saling membangun demi pertumbuhan iman ke arah Kristus. Di sini Bapak Ibu jemaat, Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa sesungguhnya sebelum mereka mengenal Allah, mayoritas mereka jemaat Korintus berlatar belakang sebagai jemaat kafir yang kehidupan mereka menyembah berhala yang bisa, yaitu berhala-berhala yang tidak memiliki kuasa, bahkan tidak berkuasa atas kehidupan manusia, tetapi yang memberikan kuasa kepada semua orang percaya melalui pekerjaan kuasa roh yang akan menjadikan kehidupan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sebagai karunia-karunia yang dianugerahkan bagi setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Perkara-perkara istimewa yang dapat dilakukan semua orang sesungguhnya bukan berasal dari diri kita manusia, Bapak Ibu jemaat, tetapi hanya berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap orang, saya bahkan Bapak Ibu jemaat, anak-anak Tuhan, pastinya kita diberikan masing-masing karunia oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang duduk, Bapak Ibu majelis, bahkan saya, kita semua pastinya sudah diberikan karunia masing-masing oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh merasa minder atau sebaliknya merasa sombong dengan karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Allah memberikan karunia rohani bagi masing-masing kita, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memegahkan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama, untuk melayani sesama. Dan dengan demikian kita juga telah melayani Tuhan. Segala karunia yang ada pada setiap orang percaya, Bapak Ibu jemaat, sesungguhnya itulah kekayaan pelayanan gereja Tuhan yang bersumber dari Allah itu sendiri, untuk kita pergunakan bagi kepentingan dan kemajuan pelayanan yang mempersatukan dan mengutuhkan, yang memperkaya pelayanan dan kesaksian gereja ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat, kita perlu berhati-hati dan kita perlu ingat bahwa jangan kita menyalahgunakan segala karunia yang telah Tuhan berikan dan kita salah artikan demi kepentingan kehormatan diri sendiri. Kalau Tuhan kasih kita karunia, itu berarti bahwa jangan kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri.
Tuhan kasih kita karunia itu untuk kepentingan banyak orang. Bapak Ibu jemaat, setiap karunia yang dianugerahkan bagi kita bukan untuk dibandingkan, apalagi untuk dipertandingkan, melainkan harus kita pergunakan untuk mempersatukan umat Tuhan. Jangan menjadi pemecah belah dalam persekutuan, tetapi pakailah karunia-karunia yang ada pada diri kita untuk bekerja dan melayani dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia sebagai sarana penyembah kita kepada Allah, Sang Pemilik Pemberi karunia itu sendiri. Hidup dalam keberagaman dan perbedaan dapat dijaga jika kita saling menghargai, ya Bapak Ibu jemaat. Yang dimulai dari keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, antara kakak beradik, antara saudara dan saudara. Begitu juga dalam kehidupan bertetangga, Bapak Ibu jemaat. Dalam hidup berjemaat, dalam hidup bermasyarakat, dan dimanapun kita berkarya, kita bekerja, kita bergaul, tentu kita akan berhadapan dengan berbagai perbedaan karakter, sikap, perilaku, cara pandang, dan pola pikir yang berbeda, juga berbeda-beda talenta, berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda keahlian, dan karunia yang ada pada masing-masing orang. Juga kita juga harus menghargai perbedaan agama, budaya, latar belakang, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat, kita harus menghargai perbedaan itu. Dan kita harus mempunyai pemikiran yang sama untuk saling mengasihi. Jangan dia punya karunia yang Tuhan kasih membuat diri kita sombong. Kadang sifat kita manusia seperti itu. Ketika Tuhan kasih kita karunia yang menurut kita lebih daripada orang lain, membuat kita sombong, membuat kita egois, membuat kita melihat orang dengan sebelah mata. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita salah mempergunakan karunia-karunia yang sudah Tuhan buat. Karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita orang percaya. Terkadang sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu jemaat, kita belum bisa mempergunakan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu dengan baik. Kadang kita menyalahgunakan karunia-karunia itu dengan menyombongkan diri, dengan memperlihatkan apa yang kita punya, dengan meninggikan diri, memperlihatkan buat orang lain bahwa saya ini boleh, saya ini hebat. Bapak Ibu jemaat, tidak seperti itu. Kita berbeda-beda karunia, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Sama halnya di tengah-tengah jemaat ini, kita punya karakter, pemikiran, cara hidup, hidup dalam keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya asal suku berbeda-beda. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu jemaat, kita satu di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan pendeta, penatua, syammas, Bapak Ibu jemaat, kita semua satu di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mau memberikan pesan penting bagi saya, bahkan Bapak Ibu jemaat yang hadir pada saat ini, bahwa marilah dalam menjalani kehidupan kita, terlebihnya dalam merayakan perayaan Pentakosta yang pertama pada saat ini, marilah kita rayakan keberagaman dalam tubuh Kristus.
tetapi juga menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus, tetapi juga menjaga kesatuan dalam roh. Karena hanya dengan demikian dunia akan melihat Kristus nyata melalui hidup dan pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itulah karya Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita, mari kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu Jemaat, dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus pada saat ini, tema tadi bilang rupa-rupa karunia tapi satu roh. Itu berarti bahwa tidak ada perbedaan dalam kehidupan kita. Orang semua Tuhan kasih kita karunia yang berbeda-beda, tapi ketong satu di dalam Tuhan. Ketorang semua punya cara hidup, pola hidup, suku berasal dari suku dimanapun. Kita semua dengan latar belakang kehidupan kita, tapi ingat Bapak Ibu Jemaat, ketorang satu di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, melalui talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita, karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita, jangan kita pakai itu untuk menyombongkan diri. Jangan kita pakai itu bahwa untuk mau bilang buat orang lain, saya ini boleh, saya hebat. Jangan kita pakai untuk mau memperlihatkan buat orang bahwa dia itu boleh, dia itu punya kehidupan boleh, dia itu punya segala sesuatu. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi kita hanya di dalam dunia ini. Tapi ingat bahwa kita orang satu di dalam Tuhan. Kita berasal daripada Tuhan. Apa yang kita miliki dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita pergunakan untuk kepentingan bersama. Terlebih lagi kita persembahkan hanya untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita melakukan semua yang difirmankan pada saat ini dalam setiap perjalanan kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur dan kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 76 bait 1 dan seterusnya. Kita menyanyi sambil kita membawa persembahan syukur. Jemaat kekasih Tuhan, hidup dan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Sebab itu persembahkanlah kepada Tuhan persembahan syukurmu sambil mengingat firman-Nya sesuai 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Rohani 76 ayat 1 dan seterusnya. Di
saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, telah terkumpul 4 kantong kolekte, 1 kotak diakonia, 1 kotak program, dan 1 kotak aksi 10.000 untuk pembangunan di sinode. Dan juga ada 1 pengucapan syukur dari keluarga Rayon 3 yang tidak menyebutkan namanya. Untuk doa persembahan akan dibawakan dari mimbar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat-Mu datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kami menyadari sungguh Tuhan, bahwa pemberian kami kepadamu saat ini tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Tapi Engkau tahu Tuhan, kami membawa dengan penuh rasa sukacita dan ungkapan syukur kepadamu untuk semua yang telah Engkau beri bagi kami. Mari Engkau datang Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada saat ini. Tuhan memberkati umat-Mu dalam setiap hidup dan kehidupan, tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka apapun itu. Tuhan memberkati, dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan umat. Di saat ini juga Tuhan kami mau berdoa, membawa pengucapan syukur dari keluarga di Rayon 3 RT 5 yang membawa pengucapan syukur kepadamu Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga dalam setiap hidup dan kehidupan mereka, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus memberkati agar dapat menopang pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dalam jemaat, klasis, bahkan sinode. Berkati para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan gereja ini. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih. Ini doa persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri dan kita akan mengaku iman kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, hendaklah kita mengaku kepercayaan kita secara bersama-sama sesuai pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia,
dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja, yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk-Mu Tuhan, untuk kasih kebaikan, cinta dan penyertaan yang terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Itu terbukti Tuhan, Engkau boleh memberikan kami waktu yang terindah untuk ada dalam rumah-Mu yang kudus ini, untuk beribadah dalam ibadah Pentakosta yang pertama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman. Tuhan, mari Engkau datang, sampurnakan firman-Mu bagi kami. Tanamkan setiap benih-benih firman-Mu dalam pikiran, hati, kehidupan kami, agar firman-Mu bisa menjadi pedoman, kekuatan, berkat bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini dalam momen perayaan pencurahan Roh Kudus, Hamba mau berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan terus memberkati umat-Mu dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Tugas tanggung jawab dalam pribadi, keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, Tuhan memberkati. Berikan mereka kemampuan, kekuatan, kesehatan, agar mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan sukacita. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi setiap umat-Mu. Pergumulan-pergumulan mereka, harapan-harapan umat-Mu, baik bagi kehidupan keluarga, pribadi, bagi masa depan anak-anak Tuhan Yesus, semuanya kami bawa taruh kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya sungguh bahwa ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kami kepada-Mu, maka kehidupan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga dari umat-Mu yang jauh bahkan dekat, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa bagi seluruh umat-Mu dalam jemaat Bethlehem Kuala Kencana, dari rumah pertama hingga rumah terakhir, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi
dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, pergumulan mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa kepada para hamba-hamba Tuhan, hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati kedua hambamu dalam tugas dan tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam pribadi, dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa bagi setiap para majelis jemaat, penatua, Siamas, Tuhan memberkati dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa Tuhan bagi semua orang yang sudah menopang pelayanan, baik majelis jemaat, operator slide, singers, bahkan semua orang, para penatua Siamas yang sudah menopang pelayanan pada saat ini, diberkatilah oleh Tuhan dalam kehidupan, tugas tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah melalui ibadah pencurahan Roh Kudus pada saat ini ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus kami rasakan bersama-sama denganmu Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi umatmu, keluarga Rumbiak, Bapak Frans Rumbiak yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kami mohon daripadamu, mari Tuhan datang, jamah tubuh Bapa terkasih yang ada dalam keadaan sakit. Angkat daripadanya segala sakit penyakit yang ia derita. Sembuhkan dia Tuhan. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang ia konsumsi untuk proses tembus kesembuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga Stephen Yakob yang berdoa bagi Ibu Ul Yakob yang ada dalam masa-masa pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kesembuhan Tuhan berikan bagi ibu terkasih. Berkati kehidupan keluarga. Berkati semua proses yang mereka jalankan. Dalam proses pemulihan ibu terkasih ini, Tuhan memberkati. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka gumuli, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan yang akan terjadi dalam minggu berjalan ini. Baik ibadah Pentakosta kedua, ibadah rayu, ibadah unsur. Tuhan memberkati. Biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan klasis, sinode, pemerintah dari kabupaten sampai pusat. Diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Dan juga biarlah kehidupan kami bisa menjadi berkat dalam setiap kehidupan hari-hari hidup kami. Bagi banyak orang yang kami jumpai dalam perjalanan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan yang terjadi pada saat ini. Terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan tuntun kehidupan kami, agar hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan, doa dan pergumulan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 237 baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat, ibadah kita telah selesai. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat silakan berdiri. Sambil berjabat tangan, bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 237 bait 2.